SPD. Beliau adalah guru hebat dengan karya-karya tulisannya yang luar biasa ya. Bunda ya sudah menciptakan berbagai macam puisi dari puisi romansa Oh, dan belum. banyak lagi. Masih Ya, belajar, masih belajar. kemudian sudah menciptakan buku juga. Ada berapa buku Bunda yang sudah diciptakan? OTW 12. Masya Allah, luar biasa. Baik, yang kami hormati pula narasumber kita yang tak kalah hebatnya nih, sekaligus founder KGMN, Bapak Ahmadi MPD. Beliau nih guru muda ya, luar biasa tapi guru muda tapi luar biasa. Eh, Beliau adalah founder dari KGMN dan malam ini akan menjadi narasumber kita. Eh, Beliau juga guru inspirator literasi Provinsi Banten, nih keren. Kemudian sekarang masih mengajar di SMP Terul Jadid ya, Pak Ahmadi ya. Oke, baik yang kami hormati pula moderator kita pada malam hari ini Bu Dini Kusniati, SPDMM. Beliau guru hebat juga dari SD Negeri Pasir Gadung 1. Ya Bu Dini, selamat malam Bu Dini. Malam. Nah, yang kami hormati dan kami banggakan pula Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama kita pada malam hari ini. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada webinar ketiga dari komunitas guru menulis Nusantara. Betul ya Pak Ahmadi ya? Jadi malam hari ini adalah webinar ketiga kita. Mudah-mudahan selanjutnya kita istiqomah ya. Setiap 2 pekan sekali kita akan mengadakan webinar dengan tema-tema yang tentunya akan berbeda dan yang terkini gitu ya, Pak Ahmadi ya. Nah, untuk malam hari ini eh, webinar kita adalah pengimbasan Gemini AI. Nah, yang tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat kita, terutama para guru, untuk membantu kita membuat inovasi-inovasi dalam pembelajaran ya. Sangat butuh sekali gitu ya. Bapak Ibu guru hebat, mari kita awali webinar pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik kita lanjutkan agenda berikutnya, yaitu sambutan dari pembina KGMN kepada Ibu Fatona, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat dari Sabang sampai Merauke. Yang malam hari ini insya Allah kita semua senantiasa sehat walafiat ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tengadah dalam doa bermunajat pada Yang Esa, bersyukur atas segala nikmat sehat, atas rahmatnya dan anugerah yang tercurah. Rasa kagum mampu menggoreskan dan memanjakan batin kita penuh harap untuk selalu berada dalam dekapan Yang Esa. Salawat bertampaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan memberikan kita syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita mengadakan webinar kembali yang ketiga yaitu komunitas guru menulis Nusantara yang pada malam hari ini akan mengangkat tema ya, mengangkat tema tentang mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini yang malam hari ini akan disampaikan oleh pemateri kita ya, anak muda yang keren, anak muda yang luar biasa, anak muda yang mahir IT-nya pokoknya keren ya, yaitu Bapak Ahmadi MPD ya. Beliau masih muda tapi sudah sangat-sangat luar biasa. Insya Allah pada malam hari ini akan membersamai kita semua untuk belajar
ya. Karena sejatinya sebagai manusia kita harus terus belajar, belajar dan belajar, karena belajar itu tidak mengenal usia, ya. Saya pun masih bukan masih muda ya, sudah tua. Saya yang sudah lumayan ya, ulama. Usia lanjut masih aktif ya, insya Allah. Kita tidak mengenal usia untuk terus belajar. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan pencerahan dari Bapak narasumber kita yang luar biasa ya. Kita persiapkan isi kepala kita, kosongkan terlebih dahulu ya. Kita kosongkan, mudah-mudahan nanti setelah webinar ini selesai, kepala kita, otak kita akan terisi ya dengan ilmu-ilmu yang insya Allah nantinya akan berguna untuk kita terapkan di tempat tugas kita masing-masing. Ya, tidak banyak yang akan saya sampaikan, mungkin hanya itu saja ya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Toyana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Luar biasa kan ya tadi kata-katanya. Ih, luar biasa puitis banget gitu kalau dengar Bu Fani berbicara tuh kayaknya gimana gitu ya Pak Ahmadi ya. Romantis ya. Romantis banget apalagi malam Minggu nih kita nemenin Pak Ahmadi. Betul. Ya, yang jomblo ya, yang kita kita nemenin Pak Ahmadi nih malam Minggunya. Bu Fani ada mungkin ada puisi yang mau disampaikan? Oh, boleh nih, ada waktunya. Boleh nggak Pak Ahmadi? Oh, ada boleh nggak? sepuja untuk Bunda puisi kita bisa Khusus. dengarkan. Tadi kayaknya saya udah kirim deh, ada deh Bu Toyana deh. Mau langsung. Langsung aja kayaknya pun lebih seru ya. Oh gitu. Kalau langsung nggak ada instrumennya kayaknya kurang ini deh. Bu Dini mungkin ya, Bu Dini. Siapa ya? Tapi Bunda lebih langsung itu lebih jelek gitu, lebih tenang. Langsung itu lebih gitu ya. Tuh. Nah, ini dia di mana ya? Rasanya saya sudah sedikit aja ya. Bukan puisi sih ini mah. Hanya apa ya kayak Oke deh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadakan ya ini ya, dadakan. Ketika binar senja menjemput malam, melantunkan cerita indah tentang materi yang gemilang. Sang cakrawala berbinar bak sayap cahaya, menabur kebahagiaan nan ceria. Untuk semua Bapak Ibu guru hebat seantero negeri ini, saya persembahkan spesial puisi ini untukmu Bapak Ahmadi, MPD, penyebab candu, menebar kebaikan, mengalihkan pandangan tentang pembelajaran inovatif berbasis AI yang ternyata sangat menyenangkan. Terima kasih. Wah, dadakan ini. Ih, luar biasa, Masya Allah, aku terhipnotis. Mohon maaf, aduh ini. Luar biasa. Saya jadi candu nih. Ayo dong, kita kasih applause dong, kasih lompat. Terima kasih. Banyak buat dari Bu Nul. Nah, pastinya Bu Fani. Saya sebenarnya masih menanti gitu. Oh, ternyata udahan. Baik, kita lanjutkan agenda berikutnya. Yang kita nantikan ya tidak berlama-lama karena sudah malam. Saya serahkan sepenuhnya kepada
Saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Dini Kusniati SP doa acara pada malam hari ini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Toyona SPD yang telah memberikan waktunya. Yang terhormat kita, Ibu Fatonah SPD, yang terhormat, yang kami hormati Bapak narasumber kita malam ini, Bapak Ahmadi MPD, telah menyempatkan waktunya untuk bisa mengikuti acara webinar kita malam ini. Semoga selalu. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru hebat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Wow, wow. Sehat semua ya. Ya, alami. Ya, ada sedikit pantun untuk malam ini sebelum ke acara berikutnya. Cakep. Saya mohon izin, belum cakep. Saya mohon izin ya. Gemini AI, sahabat baru guru, membantu siswa belajar dengan seru. Mari kita ciptakan motivasi baru agar pendidikan semakin maju. Cakep. Terima kasih, cakep. Baiklah, Bapak dan Ibu guru hebat, saya akan membacakan profil Bapak narasumber kita malam ini, yaitu Bapak Ahmadi SPD. Alamat beliau dari Pabuaran, Banten ya Pak ya, Pak Ahmadi ya? Bu Dini MPD. Betul Ibu. Iya. Pengalaman dosen pengelolaan pengajaran. Guru pesantren Darus Janah Bogor, guru SMP Ruhul Jadid. Pendidikannya S2 Manajemen Pendidikan Islam. Wah, keren sekali ya. S1 Manajemen Pendidikan Islam, MA Darus Janah. Dan penghargaannya ternyata beliau juga seorang penulis novel, Ayat-Ayat Harapan, Antologi Cerpen, Senandung Cinta Tanpa Nada, Antologi Cerpen juga, Bunga, Antologi Cerpen, Di Balik Jendela Kamar Ibnu Abdas, Antologi Cerpen juga, Positif, diterbitkan oleh Lovitz Publisher, Antologi Cerpen, The Story of Life, keren nih, juara 3 lomba kreasi media pembelajaran pesantren Ruhul Jadid, antologi kisah perjalanan seorang guru. Pengalaman beliau, pelatihan dan pembekalan studi di lembaga-lembaga pendidikan Timur Tengah dan bahasa Arab oleh Lembaga Kajian Studi Islam. Pelatihan bahasa Arab juga bersama Syekh Besar Saudi Arabia. Wah, keren sekali ini Bapak ya. Pelatihan menulis bersama, workshop pustakawan, workshop pembinaan, pelatihan guru bahasa Arab, guru inspirator literasi, webinar Isbreaking, peserta teknologi, pendidikan guru penggerak, narasumber pengibasan, moderator pada webinar kepenulisan, founder komunitas guru menulis Nusantara yang kita ikuti sekarang ya. Peserta pembatik juga. Beliau juga ahli di dalam bidang komunikatif, language teknik, Photoshop, CorelDRAW, fotograf, digital marketing. Wah, cukup lengkap banget sekali. ya. Cukup lengkap Ya, ya, mantap sekali ya. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu dengan beliau malam ini. Oke, sebelum acara selanjutnya, marilah kita, lupa tuh tadi ya, belum berdoa ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Kita berdoa dulu sebentar ya, kita berdoa sejenak ya. Ya, mohon maaf. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Kepada pemateri hebat kita, Bapak Ahmadi MPD, dipersilahkan.
Baik, terima kasih Ibu Dini, Masya Allah ya. Saya jadi deg-degan juga nih, jadi grogi gitu ya. Kita dipanggil namanya sama Bu Dini, karena dihadiri oleh ratusan guru ini ya, Ibu Bunda ya. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah. Yang daftar sih kemarin yang mengisi ini 100 ya, 100 lebih ya. Mungkin kayaknya webinar di tempat lain juga nih ya, karena memang banyak sekali nih webinar ya pada malam ini. Betul, betul, betul. Oke, baik Bu Dini, terima kasih atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Yang saya hormati Bunda Pani Rajib, kalau saya sih nyebutnya Bunda ya. Iya, Bunda. Bunda ini Biasa. Bunda kita ya. Beliau adalah seorang penulis hebat ya. Beliau ini aksennya di puisi, Masya Allah. Kalau melantunkan suaranya itu kayak menggema aja ya. Dibuktikan juga tadi gitu. Kita tuh saya terhipnotis sama Bunda gitu. Dan yang saya hormati juga tentunya ada Bu Toyonah ya. Ini beliau juga adalah anggota kami di komunitas menulis ya, guru menulis Nusantara. Dan tentunya Ibu dan Bapak guru hebat yang telah hadir di Zoom meeting ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman semuanya, Bapak dan Ibu guru, terima kasih atas kehadirannya malam ini ya, karena walaupun malam minggu ini ya ceritanya, tapi masih bisa nih bertatap muka di Zoom ini. Padahal sebenarnya biasanya Bunda ini mingguan ya Bunda ya. Ya, mingguan keluarganya Bu Dini juga ya Bu. Tapi alhamdulillah kita masih semangat untuk menuntut ilmu ya. Saya tuh sangat luar biasa ya. Dengan Bapak dan guru hebat ya, walaupun akhir pekan tapi masih menyempatkan gitu untuk bisa hadir dan berkolaborasi di tempat ini. Ibu dan Bapak guru hebat, jadi malam ini kita bincang santai aja, jadi mungkin bisa disiapkan ya kopinya, cemilannya ya Bu Dini ya. Boleh. Karena malam ini kita akan sharing-sharing tentang pembelajaran inovatif dengan Gemini nih. Mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu nih, siapa yang sudah kenal Gemini? Coba di chat ya, Ibu dan Bapak. Nah, saya akan cek dulu nih. Sudah atau belum? Boleh ya? Boleh ditulis di sudah. Ibu Toyana sudah juga. Wah, Ibu Rahmawati sudah. Banyak yang sudah ya. Wah. Banyak sekali. Wah, ini Ibu Paridaya dari RTP ya Bu ya. Selamat malam. Ya Allah Ibu, selamat bergabung ya, selamat kita ya Bu ya. Dari Dompu. Siap, tapi sebelumnya Ibu dan Bapak guru, saya pengen pantun dulu dong nih. Tadi kan Bu Dini udah pantun ya, saya juga kalah nih Bu Dini nih. Oke, boleh bilang cakep ya, karena pengen dibilang cakep ya Pak Ahmadi. Ya, pengen dibilang cakep ya, benar ya. Karena oh belum Pak, belum Ganteng. Oke. Dunia pendidikan terus berkembang. Cakep. Pasti baru terus bermunculan. Cakep. Kita bersama bergandengan. Cakep. Ajaran yang menyenangkan. Harus terus senang dan senyum nih ya, awas jangan galau gitu. Oke. Nah, fun fact-nya Ibu dan Bapak guru, pantun yang tadi saya buat itu saya dibantu menggunakan Gemini. Nah, ya Gemini ya kita, karena temanya malam itu Gemini. Tapi sebelum mulai, Ibu dan Bapak guru, saya juga pengen dong tebak-tebakan dulu nih. Wah, boleh ya? Di kolomnya nih. Tebak-tebakannya adalah ada di depan Anda. Tapi Anda tidak bisa menyentuh saya. Saya adalah, silakan
dijawab di komen ya. Saya adalah Saya adalah, wah siapa ya? Saya ulangi lagi. Wah, saya Gemini. Wah, iya juga ya. Nggak bisa disentuh nih Gemini ya. Wah, keren-keren Pak Dede, keren nih ya. Oke, ada yang lain nggak? Angin. Wah, angin bisa disentuh nggak? Nggak juga. Wah, bisa disentuh nggak? Wah, bulu mata kayaknya bisa ya, Ibu. Oke, baik. Lihat ada pikiran. Wah, iya benar, pikiran nih selalu ada di depan kita ya. Keren, keren, Oke, keren. baik. Ada lagi nggak? Handphone kayak Apa? selalu dipegang ini ya. Oke, baik. Ternyata jawabannya adalah masa depan ya, Ibu dan Bapak. Wah, cinta katanya. Wah, Wah, ada cinta cinta. bisa ya. Cinta Jadi masa depan jawabannya juga itu, Pak. semuanya sama, Masa. benar, semuanya sama. Tapi kalau versi saya adalah masa depan. Jadi masa depan itu memang selalu ada di depan kita, gitu ya. Tapi kita tidak bisa menyentuhnya, gitu ya. Tapi kita bisa merasakannya, gitu. Itu adalah masa depan ya. Oke, terus ada lagi nih. Saya biasanya disebut jendela dunia. Wah, siapakah saya? Atau apakah saya? Buku. Buku. Wah, buku. Oke, baik. Sayang, apa ini? Saya buku. Oh, Saya ya, betul. buku katanya. Buku. Wah, ya. Iya, betul, Ibu dan Bapak Guru. Jadi, fun fact-nya juga, tebak-tebakan tadi itu saya dibantu oleh Gemini juga, gitu ya. Wah, luar biasa ya Gemini ini. Jadi, kira-kira sebenarnya apa sih Gemini? Coba dong ditulis di komen penasaran. Wah, coba. Kalau ada yang penasaran saya lanjut. Kalau tidak, wah, saya kayaknya akan akhiri aja ya malam ini. Jangan dong, Pak, jangan. Jangan. Wah, Pak Dede penasaran, kepo katanya. Wah, ini luar biasa ya, Pak. Oke, penasaran. Oke, baik ya. Udah banyak yang penasaran kayaknya. Jadi, Bu Dini, apa kita langsung aja nih, Bu Dini ya? Boleh. Nah, baik. Oke, baik. Ibu dan Bapak Guru, saya izin share screen ya terlebih dahulu nih untuk awal sampai di akhir pelajaran tantangan kayak menghadapi saat ini. Oke, sudah muncul, sudah terlihat. Belum, Pak, sebentar tuh. Ini oke. Muat. Loadingnya. Oke, sudah muncul ya? Sudah. Nah, oke. Baik, Ibu dan Bapak Guru, tadi saya sudah tanya ya, ada yang sudah mengenal, ada yang mungkin belum tentang Gemini ini. Nah, Gemini ini sebenarnya kalau bahasa Indonesianya itu Gemini AI dibacanya. Tapi kalau versi bahasa Inggrisnya itu kita bisa Gemini AI. Wah, terserah nih Ibu dan Bapak Guru maunya yang mana ya. Yang pasti jangan sampai Gemini AI. Nah, itu kurang tepat ya, karena Gemini itu bahasa Indonesia, AI itu bahasa Inggris gitu ya. Jadi kalau mau Gemini AI atau Gemini AI gitu ya. Jadi itu. Oke, tema kita malam ini itu adalah mempersiapkan pembelajaran inovatif berbasis AI dengan Gemini, Ibu. Alhamdulillah saya sudah mengikuti pelatihan sebelumnya di Gemini Academy. Mungkin di sini ada yang ikut juga, Ibu dan Bapak Guru, Gemini Academy. Ada? Oke, ada. Ya, jadi ini adalah malam ini juga saya intinya kita akan sharing nih beberapa guru. Jadi saya di sini tidak berniat untuk menggurui ya semuanya, apalagi tadi tuh ada yang udah tahu juga sebelumnya Gemini dan sebagainya. Tapi kita akan samakan persepsi nih malam ini. Apakah persepsi saya dengan Ibu sama? Wah, kalau belum mungkin kita bisa samakan, atau bisa kalau ada informasi lain dari Ibu dan Pak Guru bisa kita sampaikan atau sharing malam ini. Baik, kita lihat selanjutnya. Oke, baik. Nah, agenda malam ini yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita akan mengenal AI atau mengenal AI ini, prinsip dan keterbatasannya. Yang kedua, kita akan mengenal Gemini. Dan ketiga, kita akan cara membuat prompt yang efektif
Dan yang terakhir adalah bukti karya atau pemanfaatan Gemini. Nah, sebelumnya jadi gini, mungkin AI itu udah sering sekali nih beberapa guru temukan gitu ya, bahkan di kehidupan sehari-hari. Itu bahkan secara tidak langsung beberapa guru handphone itu Android itu kalau yang ada Face ID-nya atau Face ID-nya itu tuh sebenarnya AI gitu ya. Nah, cuman mungkin kita belum tahu gitu. Ternyata itu adalah bagian dari AI. Nah, dan ada batasan-batasannya nih. Jadi kita tidak asal membuat gitu atau tidak asal menggunakan AI, tapi ada prinsipnya gitu ya. Oke. Dan tentunya malam ini yang akan kita bahas itu adalah AI-nya Gemini ya. Karena sebenarnya apa sih perbedaan Gemini dengan AI yang lainnya? Ada yang bisa jawab mungkin raise hand juga bisa ya atau langsung buka aja ya Bu Dini ya. Boleh, ayo. Nah, ada nggak Siapa? ada yang tahu perbedaannya Gemini dengan AI yang lain itu? Ayo. Oke. Apa belum? Belum tahu. Oke. Kalau Karena belum, belum pernah pakai Belum Gemini, tahu. jadi tidak bisa Gemini membedakan. pernah ya pakai Gemini ya? Iya. Belum pernah pakai Gemini. Oh, pernah. Oh, pernah. Ibu Marwa pernah juga ya? Belum pernah. Bu Marwa Belum ini pernah. datang di waktu yang tepat, Bu. Oke, jadi Sama-sama kita iya, belajar. jadi sebenarnya perbedaan antara Gemini dengan AI yang lain itu sebenarnya sama-sama kecerdasan buatan nih. Namun Gemini ini dikembangkan oleh Google. Wah, jadi emang Gemini itu kerjasama dengan Google. Jadi Google itu sekarang itu ada namanya Google for Education ya. Jadi banyak sekali tuh yang udah ikut dengan Google kayak ada Quizzes. Oh, by the way, Ibu dan Bapak guru nih, 2 pekan yang akan datang kita juga akan ada pelatihan assessment dan pembelajaran berbasis IT atau dengan Quizzes. Wah, jadi Ibu dan Bapak guru tetap stay ya nanti di apa namanya komunitas kita. Oke. Bisa. Ada juga tuh katanya baru coba-coba aplikasinya. Ada kerja aja pakai Gemini, tapi pernah juga pakai chat AI. Wah, ya siap. Oke, baik. Akan saya lanjutkan sebelum baik. Nah, jadi ini nih. AI dalam kehidupan kita. Jadi teknologi kecerdasan buatan atau biasa kita panggil itu AI atau AI telah menjadi bagian dari hidup kita untuk waktu yang lama ya. Jadi AI ada di mana-mana tetapi tidak terlihat. Wah, tetapi kita bisa rasakan ya. Benar ya tadi jawaban Bapak itu tadi. Di depan kita tidak bisa disentuh itu apa? Gemini. Wah, betul ya. Ternyata Gemini itu ada di mana-mana tapi tidak terlihat atau tidak bisa disentuh gitu ya. Nah, bagaimana teknologi kecerdasan buatan sudah mengubah pengalaman digital kita ya. Ibu Bapak Guru sangat luar biasa, hebat sekali sekarang itu memang teknologi luar biasa ya. Jadi AI itu sudah membantu ya. Nah, ada yang bilang AI itu akan menggantikan manusia. Tentu tidak, Ibu dan Bapak Guru. AI itu adalah sebagai asisten. Nah, namanya juga AI. Singkatannya apa, Bu Rini? Tahu nggak AI itu apa? AI? Artificial Ya, intelligence. coba. Intelligence. Nah, itu mungkin versi Ibu Dini. Tapi kalau versi saya, AI itu adalah asisten AI. Wah, ya. Ya. Jadi AI itu adalah asisten AI. Betul. Jadi asisten saya. Jadi AI itu adalah asisten. Jadi tentunya AI itu bukan satu-satunya juga ya, satu-satunya alat, namun kita juga perlu cek and dicek ya bagaimana hasil dari AI itu. Jadi kita tidak semerta-merta seluruhnya mempercayai dari AI gitu ya. Oke, baik. Nah, ini dia. AI yang ada di kita yang sudah pernah kita temui ya. Pertama adalah di email. Atau Gmail menggunakan kecerdasan buatan untuk menyaring spam, mendeteksi upaya phishing, dan merekomendasikan balasan cerdas. Jadi, kalau Ibu dan Bapak Guru itu sering buka Gmail, itu kan ada tuh biasanya pesan yang masuk ke spam, iya nggak? Iya. Nah, itu tuh sebenarnya pakai AI. Jadi sama AI itu udah disaring gitu. Wah, ini tuh spam. Atau misalkan mendeteksi upaya phishing. Phishing itu penipuan ya. Jadi sama mereka itu akan akan disaring
dan yang penting itu akan masuk ke kontak penting kita, tapi kalau spam atau phishing itu akan masuk ke spam. Wah, luar biasa memang AI ini emang luar biasa. Jadi membantu, artinya membantu tugas kerja gitu ya, bukan menjadi segalanya AI gitu, tapi mengganti ya itu. Atau mesin learning, membantu mengorganisir email dan mengidentifikasi pesan prioritas. Nah, ini fungsinya. Terus yang kedua itu hiburan. Coba Ibu dan Bapak Guru pernah nggak buka YouTube? Bu Dini pernah? Pernah dong. Nah, Kayaknya YouTube Bu Dini isinya Cocomelon semua ya. Bisa Nah, jadi. gitu ya. Nah, biasanya kalau udah buka Cocomelon, itu pasti yang akan keluar itu juga Cocomelon semua ya. Benar Ya, nggak? Nah, kadang-kadang ya. kadang-kadang iya malah. Nah, itu rekomendasi itu AI yang membuat. Nah, jadi kalau misalnya sering digunakan oleh anak tuh ya Cocomelon apa semuanya Cocomelon keluarnya itu sebenarnya itu tugas AI itu AI yang biasanya wah Budin ini ternyata sukanya masak gitu kan. Buka YouTube masak, setelah buka terus-terus yang keluar itu masak lagi. Nah, Pasti itu resep lagi. AI itu resep ya. Oke. Atau menggunakan pemrosesan bahasa atau biasanya itu NLP gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih apa sih kecerdasan buatan atau AI itu? Nah, kecerdasan buatan AI adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku kecerdasan manusia. Sistem AI diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer yang belajar dan beradaptasi. Nah, jadi Ibu dan Bapak Guru, namanya juga kecerdasan buatan dibuatkan ya. Nah, jadi sebenarnya pernah nggak sih Ibu dan Bapak Guru nyoba nih kayak di AI, nyoba kayak prompt, tapi prompt yang satu dengan prompt yang dua itu hasilnya berbeda. Bu Dini pernah nggak? Iya, pernah. pernah, Nah, ada pernah. yang pernah tuh katanya. Nah, itu kenapa berbeda? Karena sebenarnya apa namanya? Memang hasilnya itu akan berbeda, apalagi prompt. Namanya penggunaan prompt tuh tadi. Ada yang tahu prompt di sini? Bu Dini tahu prompt? Ya, Prompt. Perintah kita untuk di AI. Nah, iya betul. Kata Ibu Ida Farida itu prompt itu adalah perintah atau petunjuk untuk AI ya. Nah, iya betul prompt itu. Jadi makanya tuh ada tuh kemarin itu ada gitu ya teman saya nih, ini mah teman ya atau rekan gitu. Coba-coba pakai AI minta merintah modul ajar, tapi mintanya itu gini, buatkan modul ajar 1 semester PKN kelas 5 misalnya ya atau kelas 7. Nah, yang keluar apa? Itu yang keluar itu entah baranta itu bukan modul ajar malah ya. iya, Jadi agak banyak kacau. sekali. Nah, itu betul. Jadi artinya AI itu pusing juga gitu. Ini banyak Harus maunya ya jelas orang gitu. perintahnya, Akhirnya dikasih yang nggak petunjuknya. jelas. Jadi penggunaan prompt itu harus efektif gitu Indra Bugul. Jadi harus jelas juga memerintahnya itu apa. Nah, maka malam ini itu akan saya ulas mengenai tentang pembuatan prompt yang efektif sehingga hasilnya pun akan efektif juga gitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, AI itu tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian. Ya. Guru itu, Masya Allah, guru itu ya tetap artinya kehadirannya itu sangat dinanti atau ditunggu-tunggu ya. Nah, jadi AI itu tidak pernah menggantikan keahlian, pengetahuan, atau kreativitas seorang pendidik. Justru kita seorang pendidik itu yang akan apa Bu Dini? Nah, Yang akan memberikan contoh kepada anak-anak kita. oh ya, betul ya, artinya guru Contoh. nih. Nah, Ya, justru guru itu yang akan mengubah AI ini menjadi asisten kita. Asisten ini, jadi asisten itu kan artinya teman ya gitu ya, artinya bisa kita teman lah. Jadi AI ini adalah teman kita, asisten kita. Jadi kalau kita bingung, kalau kita perlu bantuan, tanya AI gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita seorang pendidik itu akan digantikan dengan AI. Sangat tidak bisa ya, Ibu dan Bapak Guru Untuk ya. mempermudah saja. Betul, untuk mempermudah saja. Wah, bahkan meningkatkan dan berkait pengalaman belajar Ya, tapi kita juga betul. tidak bisa meninggalkan AI karena semuanya sudah menggunakan AI. Bahkan anak murid kita itu wah sudah banyak ya. mahir. Ahli AI. Betul, Siswa sekarang apalagi SMA. betul apalagi SMA ya gitu.
Nah, oke, baik. Sebentar, kita akan kembali dulu. Ini jauh ya, sudah jauh nih. Oke, jadi Ibu dan Pak Guru, kita sebelumnya akan terlebih dahulu nih. Jadi gini, sebenarnya apa sih? Jadi prinsip AI itu punya prinsip-prinsip juga ya. Yang pertama adalah dia bermanfaat secara sosial, menghindari bias, aman dan terlindungi, bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privacy, menjunjung tinggi standar ilmiah, dan tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Nah, jadi kita juga menggunakan AI itu harus ada prinsipnya ya, harus ada prinsipnya. Jadi tidak sembarang menggunakan AI. Nah, salah satunya adalah misalnya kayak gini nih. Misalnya, Ibu dan Bapak Guru ini ingin menggunakan AI untuk keperluan membuat pesan massal. Nah, pesan massal untuk misalnya wali murid atau murid. Nah, jadi kita ketik tuh prompt yang efektif. Misalnya kayak Anda adalah seorang guru yang sedang melakukan kegiatan apa XYZ gitu kan. Buatkan surat undangan massal dengan nama-nama berikut. Misalnya nama-nama disebutkan, nama-nama siswanya, kayak contohnya Andi dan semuanya. Bahkan alamatnya pun itu dituliskan, bahkan nomor teleponnya. Nah, itu tidak diperbolehkan Ibu dan Bapak Guru, karena itu adalah privacy. Nah, jadi tidak boleh ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu Guru itu pengen menggunakan AI untuk membuat massal secara otomatis, itu tidak dibenarkan menuliskan nama, alamat, bahkan nomor telepon ke dalam AI. Jadi untuk namanya sendiri bisa kayak contohnya diganti dengan A atau B dengan abjad dan sebagainya. Jadi itu adalah prinsipnya. Jadi tidak boleh gitu ya. Oke, baik. Nah, ini juga sama bias nih. Oke, jadi sama seperti perkembangan teknologi baru lainnya, AI perlu dievaluasi untuk potensi bias yang dapat berdampak negatif pada siswa dan guru. Jadi intinya ketika kita mencari atau kita mendapatkan referensi dari AI, kita juga perlu memilih atau perlu istilahnya menyaring gitu ya. Karena tidak sepenuhnya data yang mereka berikan itu juga sesuai gitu ya. Nah, tapi nanti dari Gemini itu nanti akan ada nih, saya akan kasih tahu ada referensinya dari mana dia itu menghasilkan jawaban itu ya. Oke, terus kita lanjut. Nah, AI juga memiliki keterbatasan dan tidak selalu memberikan jawaban yang akurat. Kesalahan dalam jawaban tersebut disebut halusinasi. Ya, jadi itu bahaya, Ibu dan Pak Guru. Jadi kadang kita tuh membuat prompt ya, ternyata apa namanya ada suatu kalimat yang memang ini kurang jelas gitu ya, atau halusinasi lah gitu bahasa kita. Nah, ini awas itu perlu diwaspadai ya. Jadi AI juga harus dicek and recheck gitu. Saat Anda berinteraksi dengan chatbot, nah ingatlah bahwa mereka bisa saja dengan percaya diri memberikan informasi yang salah gitu ya. Nah, nanti ada kita akan mengulas itu. Nah, terus akurasi dan privacy data nih yang tadi saya sebutkan ya. Jadi hindari kalimat-kalimat yang sensitif atau kata-kata yang sensitif kayak tadi seperti alamat, nama siswa, nomor handphone dan sebagainya itu tidak boleh ya, tidak diperkenankan untuk menuliskannya di chatbot Gemini gitu karena itu privacy. Nah, sekarang kita akan lanjut nih yang tadi kepo ya. Apa sih Gemini itu? Apa sih Gemini itu? Nah, jadi Gemini itu adalah suatu alat untuk membantu meningkatkan kreativitas dan produktivitas kita sebagai guru ya. Nah, sistemnya gimana dengan Gemini? Kita ngobrol. Nah, kita ngobrol untuk mulai menulis, merencanakan, belajar, dan banyak lagi dengan Google AI. Jadi, si Gemini ini sama kayak AI yang lainnya, pakai chatbot juga. Nah, artinya memang Gemini itu atau AI itu sebenarnya melihat perilaku kita atau bahasanya perilaku itu apa yang kita tuliskan, apa yang kita ucapkan juga. Jadi semakin kalimat yang kita buat itu efektif, semakin Gemini juga akan memberikan kalimat yang efektif juga gitu. Kalau misalnya tadi kita menuliskan kalimat itu secara umum, maka Gemini juga akan memberikannya secara umum juga. Nah, sama dengan Bu Dini misalnya. Bu Dini memerintahkan anak gitu misalnya ya, tolong dong bereskan
langsung satu kali ya, bereskan kamar mandi, tempat tidur dan sebagainya. Coba kira-kira Bu Dini, anak Bu Dini itu gimana? Bingung dia. Gitu ya, bayangan gitu ya. Artinya itu secara umum tidak spesifik ya Bu Dini, ya bener Ya, ya? betul, betul. Nah, maka sejatinya kita juga harus spesifik itu, meminta perintah AI. Berikan perintah kepada AI ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita lagi memerintah AI itu membuat LKPD, udah LKPD aja, jangan minta buat modul ajar gitu ya. Wah. Gitu. Jadi mintanya banyak nih, kata AI banyak minta banget ya gitu. Nah, Bingung oke, dia. jadi seperti ini tampilannya untuk Gemini nih. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini, Bapak Guru. Jadi nanti ada draft 1, draft 2, draft 3. Bu Dini tahu nggak ini maksudnya apa? Draft 1, draft 2, draft 3. Jadi mungkin kalau yang satunya belum lengkap bisa ke draft 2 atau ke draft 3 seperti itu. Nah, betul. Jadi draft-draft ini adalah pilihan-pilihan nih. Ya. Jadi AI itu ya diibaratkan kita tuh kayak datang ke restoran itu, kita minta makanan itu ya kayak misalnya mereka itu menyuguhkan beberapa menu gitu, beberapa menu nih, karena kita memang ke sana itu pengen makan gitu. Jadi mereka itu menyuguhkan beberapa makanan nih yang bervariasi gitu. Nah, artinya kita tinggal pilih variasi makanan yang mana yang memang kita inginkan gitu. Nah, sama di Gemini juga sama. Jadi ketika kita meminta ke Gemini nih, misalnya kita minta apa gitu. Nah, sama Gemini akan dikasih 3 pilihan gitu. Mana yang lebih baik nih ya, mana yang lebih efektif nih menurut Bapak dan Yang Ibu lebih guru. kita butuhkan gitu ya. Betul. Kita bisa memilih, bahkan ketiga-tiganya juga bisa di-compare ini dengan mengklik yang tanda panah loading ini nih, yang paling samping kanan. Itu bisa. Bisa Jadi ya. nanti semuanya akan merangkum gitu. Jadi itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia percakapannya. Jadi percakapannya kayak gini. Nah, ternyata Ibu dan Pak Guru di AI di Gemini ini jadi bisa mempin nih. Pin itu artinya setelah kita mencari itu kita bisa apa ya istilahnya, pin itu apa ya Bu Nini ya kalau istilah Bu Nini? Kode apa-apa ya? Nah, jadi bukan, pin itu artinya kita menyematkan. Nah, ya Oh menyematkan. iya. Betul. Jadi nanti chatbot yang kita tuliskan, yang kita cari itu nggak akan hilang gitu. Makanya di luar Oh biasa iya. ya. Tanda ya, tanda. Iya, betul. Jadi disematkan gitu bahasanya mah gitu ya. Oke, baik kita lanjut. Nah, jadi kayak gini nih. Bahkan kita juga bisa mengekspor jawaban kita nih. Nah, jadi di bawahnya itu kan ada share dan export ya. Nah, ini bisa diklik. Jadi nanti ya bisa diekspor ke misalnya Google Sheet, Google Doc dan sebagainya. Karena si Gemini ini udah karena buatan Google, maka udah terkoneksi dengan fasilitas-fasilitas Google yang lain kayak contohnya Google Docs, dokumen, bahkan yang lainnya gitu. Wah, ini sangat menarik ya bagi kita nih. Misalkan kita itu lagi mau butuh rubrik penilaian berbentuk Excel, itu di Gemini itu bisa. Jadi nanti promnya itu kita tinggal tuliskan aja, buatlah dengan tabel gitu. Nanti mereka akan menampilkan tabelnya, ini bisa langsung di-download. Jadi kita nggak bisa. download lagi ya. Oke, Bermanfaat sekali ilmunya ini. Oke, kita lanjut. Wah, ini kita akan mulai nih, Bapak Guru. Kita akan membuat prompt ya, karena malam ini temanya kita akan praktek. Kita akan langsung membuat. Tapi sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu nih ya, tentang prompt. Prompt itu apa sih? Prompt itu adalah instruksi yang kita tulis untuk berinteraksi dengan chatbot ya. Prompt yang dipikirkan dengan matang menghasilkan karya yang lebih baik. Wah, jadi gini, Ibu dan Bapak Guru, setuju nggak ada yang bilang kayak gini? Hari gini masih pakai AI, wah instan banget dong, nggak ada kerjaan. Wah, padahal sebenarnya merangkai prompt saja itu perlu keahlian yang khusus gitu ya. Iya, betul. Jadi merangkai prompt-nya aja ini sangat luar biasa. Bayangkan kalau prompt-nya tidak sesuai atau kurang sesuai, pasti hasilnya juga tidak akan sesuai. Maksimal. Ya. Betul ya, Bu Dini ya. Jadi artinya membuat prompt aja itu sesuatu kreativitas yang sangat luar biasa gitu. Ya, Bu Dini ya. Setuju Bu Dini? Betul, betul. Oke, baik ya. Betul. Nah, ini dia. Kita mau langsung ke prompt nih. Jadi mungkin Ibu dan Pak Guru
bisa siapkan kalau misalnya nih yang menggunakan Zoom ini menggunakan laptop mungkin bisa nih Android-nya, gawainya mungkin bisa nih digunakan. Nanti kita akan langsung praktek ya. Mungkin bisa nih disiapkan gawainya ya Ibu dan Pak Guru nih. Saya juga udah nyiapin nih. Nah, gitu. Oke. Oke, untuk komponen prom yang efektif, jadi yang pertama itu harus ada persona atau peran. Jadi gini nih, misalnya Ibu Dini, misalnya mau buat menu masakan nih. Menu masakan apa nih? Biasanya Bu Dini itu masakan apa nih? Kalau ibu-ibu biasanya untuk lebaran tuh kue lebaran. Oke, kue lebaran itu Nah, apa? Misalnya lebih spesifik lagi. misalnya nastar lah, nastar. Nastar. Oke, wah nastar ya nih. Kita contohnya kayak gini. Nah, Bu Dini, kira-kira yang membuat kue atau yang membuat masakan itu biasanya profesi atau perannya itu sebagai apa? Ibu rumah tangga biasanya. Oke, selain ibu rumah tangga yang lebih profesional lagi itu apa? Sep. Nah, Nah, betul. sep. Jadi si AI ini juga harus tahu kedudukan dia itu sebagai apa sih, gitu. Iya, jadi gini, misalnya kalau misalnya Bu Dini ini mau membuat masakan resep nih, contohnya. Jadi kita harus memberikan posisi si AI dulu nih. Contohnya, Anda adalah seorang chef profesional yang terbiasa memasak atau membuat kue yang enak. Wah, misalnya ya. Nah, terus itu adalah ininya ya, itu adalah perannya Bu Dini. Ya. Gitu. Nah, terus tugasnya ini berikan setelah ditahu dia perannya apa, kasih tugasnya. Nah, tugasnya ini Perintah ya. ya buat tugasnya. Contohnya tugasnya apa? Buatlah resep kue yang enak, kue lebaran yang enak. Nah, misalnya apa namanya varian rasa apa misalnya itu boleh sama apa namanya Bu Dini misalkan itu tugasnya ya buatkan resep masakan. Nah, terus buat formatnya atau nadanya. Bu Dini ini pengen format resepnya ini seperti apa? Nah, misalnya buatkan format dalam struktur yang jelas. Dalam apa? Tabel atau dalam teks dan lain-lain gitu ya. Terserah Bu Dini maunya apa. Nah, terus apa namanya? Konteksnya atau batasannya. Misalnya ada nggak sih batasannya di sini? Kalau misalnya ada boleh. Misalnya apa namanya? Kalau ini tuh lihat ya. Nah, terus kalau misalnya contohnya boleh. Bu Dini bisa ngasih contoh. Misalnya contohnya adalah kue nastar. Iya. Nah, gitu. Itu nanti akan jelas tuh perintahnya gitu. Iya benar. Atau misalnya guru, misalnya kita ada seorang guru pengen buat modul ajar. Jadi kayak gini nih, misalkan formatnya nanti ada nih contohnya. Saya juga udah buat nih. Jadi sebelum saya sebelum kita sharing nih malam ini saya juga buat dulu gitu ya. Gitu. Oke. Nah, jadi seperti ini nih, prom efektif nih. Yang tadi kita buat ya, ini adalah prom dasar. Jadi buatlah 2 aktivitas diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di kota Jakarta. Jadi ini adalah apa namanya kegiatan yang akan kita laksanakan gitu. Jadi kita akan membuat diskusi kelas yang sangat menarik untuk membahas polusi di Jakarta. Nah, misalkan kayak gimana? Contoh prom yang efektif yang pertama adalah persona atau perannya. Perannya sebagai apa dulu nih? Nah, Anda adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Nah, ini perannya. Tugasnya, buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum tentang polusi di Jakarta. Terus formatnya, dia itu si pengen nih segurunya ini buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul, subjudul, dan format lainnya untuk menyorot instruksi utama. Ini format yang diinginkan oleh si guru ini. Terus konteksnya apa? Proyek ini akan ditunjukkan untuk kelas 8 sekolah menengah di Jakarta, Indonesia. Para siswanya sangat termotivasi dengan contoh kontekstual ya. Nah, kalau misalnya ada contoh, kasih contohnya. Apa contohnya? Berikan topik diskusi yang relevan dengan isu yang sedang hangat, misalnya kurangnya jumlah pohon di Jakarta. Jadi kayak gitu, Ibu Dini. Ya, gimana? Bu Dini setelah mendengar pemaparan tadi, kira-kira, oh iya ya, kemarin saya tidak kayak gini, apa gimana Bu Dini? Iya betul. Saya Iya. pernah
buat Wah, ya. betul. Setelah ini Bu Dini dan guru-guru hebat nih boleh nanti kita akan langsung praktek nih ya. Ya, Oke. siap. Oke, jadi gini, saya akan menampilkan terlebih dahulu ya. Mungkin Ibu dan Pak Guru boleh juga nih buka handphonenya atau buka laptopnya langsung praktek. Ini saya akan melihat gitu ya. Saya akan menayangkan salah satu chatbot yang pernah saya buat juga gitu ya, yang saya baru buat. Oke. Koki, wah betul ya yang tadi itu Bu Dini Ya, Koki. koki katanya. Oke, jadi Ibu dan Bapak Guru ini saya adalah guru bahasa Arab gitu ceritanya. Nah, kemarin itu saya coba buat modul ajar dengan menggunakan AI. Jadi ini hasilnya nih. Sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa sekali gitu hasilnya nih. Jadi sesuai banget. Nah, jadi ini apa namanya prom yang saya buat kemarin. Anda adalah seorang guru bahasa Arab di sebuah SMP negeri di Indonesia yang menggunakan kurikulum merdeka dengan metode pembelajaran berdiferensiasi ya. Kalau tadi memang tidak ada berdiferensiasinya. Nah, sedangkan kita sekarang itu akan berdiferensiasi ya, gitu. Kebanyakan menggunakannya. Gitu kurikulum merdeka dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yaitu proses, konten, produk. Iya. Proses konten produk. Proses produk. Ya, Bapak, bagaimana? Konteksnya, buat formatnya dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Nah, ini contohnya. Gunakan judul subjudul dan format lainnya. Contohnya, masukkan penjelasan materi isim, fiil, dan huruf. Dan ini hasilnya, Ibu dan Bapak Guru nih. Ini sangat Mantap. efektif dan apa ya? Ini sesuai sekali gitu. Jadi ini adalah hasilnya nih. Identitas modulnya apa? Mata pelajaran bahasa Arab kelas 9. Iya. Semesternya belum ya, tinggal kita edit aja. Temanya suruh kalimat bahasa Arab, subtemanya Aqsamul Kalimah, alokasi waktunya karena kita tidak disebutkan, mereka juga akan menyebutkan gitu. Alokasi waktunya berapa? Coba kalau misalnya kita tadi sebutkan alokasi waktunya, pasti dia akan membuat gitu ya AI. Nah, bahkan KD-nya disebutkan gitu sama Tidak. AI ini menganalisis struktur kalimat dalam bahasa Arab sederhana. Terus menyusun kalimat sederhana dalam bahasa Arab dengan perhatikan kaidahnya. Nah, bahkan TP-nya ini tujuannya juga sama, diberikan juga sama AI. Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis kata dalam bahasa Arab. Nah, isim, fiil, dan huruf ini yang saya minta tadi ya, ada isim, fiil, dan hurufnya. Terus siswa dapat membedakan fungsi masing-masing jenis kata dalam kalimat. Nah, siswa juga dapat menyusun kalimat sederhana dengan menggunakan ketiga jenis kata tersebut. Ya, ini materinya, Ibu dan Bapak. Bahkan pertanyaan pemantik pun diberikan juga sama AI gitu ya, lengkap sekali. Kayak apa itu kalimat? Mengapa kita perlu belajar tentang pembagian kalimat? Wah, luar biasa. Nah, ini adalah pembahasannya sama AI diberikan juga kayak isim itu apa, fiil apa, huruf apa, dan bahkan fungsi nih. Fungsi tiap jenis kalimat dijelaskan juga sama mereka dan sama AI, dan bahkan kegiatan pembelajarannya pun sama diberikan juga ada nih. Persepsinya apa, motivasinya apa, bahkan kegiatan intinya sama dibawakan juga. Ada eksplorasinya itu apa, elaborasinya itu apa gitu, konfirmasi juga apa, dan kegiatan penutupnya pun sama gitu. Bahkan AI juga memberikan rekomendasi penilaian nih, ada penilaiannya. Wah, nah sumber belajarnya ini sama juga. Nah, diferensiasinya sama juga diberikan, prosesnya itu apa, kontennya apa, produknya apa gitu ya. Wah. Nah, jadi beberapa guru ternyata kita juga bisa ngecek dia itu dari mana sih sebenarnya sumbernya ini. Bisa kita klik Google yang di bawah ini, nanti akan menampilkan referensi-referensi yang ada di bawahnya. Tuh lihat tuh misalnya kayak ini referensinya. Nah, ini dia hasilnya dari sini, dari banyak tuh. Jadi gini, ini adalah hasil referensi yang tadi diberikan oleh Gemini. Jadi begitu Bu Dini. Wah, jadi Gemini juga tidak asal memberikan referensi saja gitu. Jadi
ada ya, ada rujukannya. Boleh dicek lagi rujukannya apakah benar sesuai dan apakah tidak gitu ya, Bu Dini ya. Gimana Bu Dini, luar biasa ya? Mantap pokoknya. Keren habis. Keren ya. Keren. Baik. Nah, setelah itu juga saya meminta Gemini untuk membuatkan LKPD. Wah, jadi nggak hanya RPP saja. Tadi saya juga meminta buat LKPD nih. Tadi ini sama aja promnya yang tadi saya buat, namun saya perintahnya itu buatkan LKPD gitu ya. Iya, diganti. Nah, AI ternyata membuatkan LKPD-nya sangat lengkap juga tuh. Bahkan alokasi waktunya diberikan. Nah, ini LKPD-nya. Nah, dan yang tadi saya buat, ini kan tabel ya, tadi saya minta tabel. Nah, kita bisa buat langsung ekspor tabel itu nih. Diklik ini aja, nanti akan muncul spreadsheet-nya. Muncul nggak di Bapak Ibu Guru? Oh ada ya. Muncul nggak? Iya muncul ya. Nah ini ya, ini adalah apa namanya Google Sheet yang tadi di sini nih, ekspor sheet itu bisa langsung. Nah ini aktivitasnya, pembelajarannya apa? Tatap muka, observasi, diskusi, ada elaborasi juga, bahkan semuanya gitu. Itu ada. Tapi tetap ya, Ibu dan Bu Guru, kita tetap harus cek and recheck. Bahkan nanti kita juga akan apa namanya ATM juga gitu ya. Nah, terus setelah itu juga saya membuat soal nih, soal. Tadi modul ajar sudah, LKPD sudah, sekarang saya membuat apa namanya soal. Bu Dini muncul nggak tampilan saya? Ya. Jadi saya muncul nggak layarnya? Muncul. Layar ya, oke. Baik, mohon maaf ya Ibu. Saya agak cepat nih ya, karena ternyata udah jam 8 ya. Nah, setelah itu saya membuat soal nih, buatlah 10 soal pilihan ganda dengan topik isi misyaro atau kata tunjuk untuk jenjang kelas 7 SMP. Gitu ya. Nah, sama AI itu sama dibuatkan juga, dibuatkan dalam bentuk pilihan ganda. Jadi seperti ini. Terlihat Ibu Dini? Terlihat sekali. Lihat ya, jadi seperti ini. Sama AI dibuatkan 10 soal yang sesuai juga gitu ya. Ini, bahkan esainya juga dibuatkan. Wah, gimana Bu Dini, luar biasa nggak? Luar biasa. Luar biasa ya. Memudahkan. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu dan Bapak Guru, ada nggak sih di sini yang apa namanya ngajarnya di SIT gitu, Sekolah Islam Terpadu? Ada nggak? Ada. Wah, ada nih katanya. Nah, ternyata sama nih Bu, saya juga ngajar di JSIP atau Jaring Islam Terpadu. Saya iseng-iseng nih kasih prom nih untuk Gemini. Gemini paham nggak sih tentang JSIP gitu ya? Apa JSIP? Ternyata saya buat promnya seperti yang saya buat ya, sesuai dengan prom yang saya buat tadi. Ternyata, nah ditambahkan nih, Anda adalah seorang guru besar di sebuah SMP negeri Indonesia yang menggunakan kurikulum Merdeka dan juga kurikulum JSIP atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu dengan metode pembelajaran berdiferensiasi juga. Nah, terus perintahnya buatlah modul ajar dengan topik isi misyaro untuk jenjang siswa kelas 7 SMP dan berikan ayat Al-Quran berkenaan dengan topik sebagai landasan. Nah, buat formatnya dalam struktur yang jelas. Ini ternyata dibuatkan juga sama AI sesuai JSIT nih. Jadi tujuan pembelajarannya ada nih. Siswa dapat menemukan contoh isi misyaro dalam Al-Quran. Nah, terus ke bawahnya juga sama mereka nih dijelaskan lebih lanjut. Nah, bahkan di sini ada ayat Al-Qur'annya juga disebutkan oleh mereka. Jadi contohnya ada surat Al-Baqarah ayat 2 gitu ya. Nah, ini ada isi misyarahnya ya. Oke, terus dibuatkan juga sama mereka nih, bahkan apa namanya? Bahkan untuk diferensiasinya juga sama nih, diferensiasi produknya. Sama AI dikasih bahwa menyusun kumpulan. Jadi kelompok 1 membuat poster tentang penggunaan isi misyaro, kelompok 2 membuat video pendek dialog menggunakan isi misyaro, dan kelompok 3 menyusun kumpulan ayat Al-Quran yang mengandung isi misyaro. Wah, luar biasa ya Ibu dan Bapak Guru AI ini. Jadi membantu sekali
membantu ya. Kita sebagai guru yang banyak banget tugasnya nih ya. Kadang memang tidak hanya buat modul belajar aja gitu kan. Kita juga harus Iya, mengupgrade betul. diri gitu ya, Ibu Dini ya, benar nggak? Kadang Betul. waktunya tidak terlalu banyak. Nah, AI ini adalah teman terbaik atau asisten AI terbaik nih untuk membuat. Oke, baik. Coba dong Ibu dan Pak Guru sekarang buat di kolom chat, buat dong di kolom chat prompt yang efektif sesuai yang tadi saya sebutkan. Oke, Iya, ini nih saya liatin ya. Coba dong buat ya di kolom chat. Bu Dini terlihat nggak? terlihat ada. Lihat ya. Oke, coba Ibu dan Pak Guru saya berikan waktu berapa menit nih untuk membuat membuat prompt efektif coba di kolom chat. Wah, Perintah ya, perintahnya nah, ya buat kita AI. coba sesuaikan ya dengan Ibu dan Guru. Misal Ibu sebagai guru apa nih? Nah, gitu. Iya. Yuk dicoba yuk. Yuk dicoba ya, biar kita langsung praktek nih. Anda adalah ya. Anda adalah ada yang sudah mencoba? Oke, yang sudah mungkin boleh ya di chat nih, di chat. Sudah ada belum Bu Dini? Sudah ada Belum belum? Wah. sepertinya nih sedang Oh iya, mengetik. ada Bu Messi ibunya hadir di Ada ya. ya. Ini rekan saya nih Bu. Iya, Insya Allah ya luar biasa nih Ibu Messi. Oke, kita tunggu ya. Coba kita tunggu dibuat prompt-nya ya. Wah, ini ada dari Bapak Rohani. Guru SD Negeri kelas 4 dengan kemampuan siswa heterogen buatkan rencana pembelajaran berdiferensiasi kelas 4 mata pelajaran matematika topik hitung campuran semester 1 kurikulum merdeka. Oke, Pak Rohani, tapi ini perannya sebagai apa ya? Bu Rohani, Oke. Pak Ahmadi, Ibu. Ya? Bu Rohani, Ibu. Pak Bu Rohani, Rohani. maaf Ibu, mohon maaf. Oke, Ibu Rohani, kira-kira peran ini tuh sebagai apa? Mungkin bisa lebih dispesifikin lagi nih, perannya apa? Jadi kayak Anda adalah seorang guru sekolah negeri, misalnya ya, kelas 4, gitu. Dengan kemampuan siswa heterogen, buatkan rencana berdiferensiasi. Oh ya, buatkan rencana pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi mungkin bisa lebih dijelaskan lagi. Boleh kayak tadi ada proses, ada konten, ada produk dan sebagainya. Mungkin bisa ya. Oke, di kelas 4 mata pelajaran matematika topik hitung campuran semester 1 kurikulum merdeka. Kira-kira formatnya mau apa nih Bu Rohani? Nah, formatnya kayak tadi, apakah dia mau mau formatnya dalam struktur tabel atau yang lainnya itu boleh ya. Terus ada nggak contoh dari Bu Rohani yang memang harus ada di dalamnya? Misalnya kayak tadi saya. Jadi di dalamnya itu harus ada penjelasan mengenai tentang materi apa gitu. Oke, Ibu Husnun, ini rasain kayaknya Iya, Ibu izin bertanya boleh? Oh, boleh. Iya. Jadi di sini instruksinya ini, promnya ini harus ada kalimat kata Anda adalah seorang gitu. Betul. Sebenarnya Bukan ini saya adalah seorang. Bisa nggak kayak gitu? Atau misalnya langsung ke instruksinya buatkan. Saya kan biasanya tuh kan pakai chat GPT gitu ya. Jadi saya belum pernah pakai Gemini. Jadi saya biasanya langsung selalu instruksi buatkan nah gitu doang betul. gitu. Tapi ini promnya agak unik gitu. Nah, itu Tapi keunikannya agak Gemini. unik dan juga agak ribet menurut saya. Oh, gitu. Jadi gini Bu Dini lagi Bu Husnul. Husnul ya. Sebenarnya gini, coba aja Ibu Husnul, coba ya, dicoba pakai Gemini atau pakai yang lainnya. Kira-kira kalau misalnya Ibu langsung kayak gitu, itu lebih spesifik atau lebih
umum gitu. Nah, Oh gitu. sebenarnya gini, kenapa sih kita harus kayak menuliskan Anda atau saya? Sebenarnya Anda itu ke AI-nya. Oh gitu. Anda itu sebenarnya ke AI-nya. Jadi kita itu lagi ngobrol dengan AI. Oh gitu. AI, jadi Jadi Anda seolah-olah gitu. betul, Ya. betul seolah-olah AI ini Oh. adalah rekan Jadi kita. kita yang memerintahkan si Betul, AI itu betul. gitu. Ya, jadi Oke. kalau saya khawatirnya mereka, wah saya tuh siapa saya Iya. gitu ya. Aku Jadi, biasanya selalu to the point, oh buatkan. iya, Nah gitu. wah Nah berarti itu. Bu Husnul lebih yang to the point ya orangnya ya, wah harus dulu nih gitu ya. Jadi gini, jadi AI juga kan temen ngobrol ya, jadi mereka juga perlu basa-basi juga gitu kalau bahasa kita ya gitu. Karena AI itu adalah ya teman kita lah, jadi kita harus menyapanya dulu gitu. Oke, sekalian ya nanyanya dilanjutin, boleh. Tadi Betul. kan di awal ada kalimat gini, apa bedanya Gemini dengan AI yang lain gitu kan. Aku sendiri karena dari kemarin lumayan tipe yang setia gitu kan ya pakai ChatGPT, belum nyoba-nyoba Nah, ke yang lain. Nah, Pak Ahmadi sendiri apakah sudah mencoba untuk membedakan gitu kan dengan ChatGPT yang lain? Contoh misalnya dengan AI yang lain, contohnya mungkin ChatGPT, bedanya tuh apa gitu. Saya sendiri mau tahu karena saya sendiri belum coba, jadi saya tidak bisa menjawabnya tadi. Apakah tingkat akurasinya lebih tepat yang mana gitu? Oke, baik. Ya, Jadi gini Bu, sebenarnya tadi perbedaan itu apa ya? Yang tadi memang perbedaannya itu adalah pengembang juga. Nah, jadi si Gemini ini itu sebenarnya dikembangkan oleh Google. Jadi yang mana Google itu apa namanya sudah banyak nih ininya apa linknya. Jadi si Gemini ini tadi membuat tabel aja udah bisa langsung yang tadi. Jadi ketika bahkan ke Google Sheet pun itu bisa, Bu. Jadi Google Sheet, Google Doc itu bisa langsung. Jadi kalau misalnya Ibu memerintahkan si Gemini ini untuk membuat tabel, maka nanti mereka juga akan menjawabnya dengan tabel. Nah, tabel ini kita tidak perlu membuat ulang lagi tabel terus copy paste, tapi dia itu sudah membuatkan tabel langsung terkoneksi dengan Google Docs. Nah, sedangkan Docs ini hanya dimiliki oleh Google oh iya. gitu. Nah, iya ChatGPT benar. tidak. Kalau misalnya di ChatGPT itu kalau kita dalam bentuk tabel itu nggak bisa di copy paste tabelnya. Iya, iya Benar. benar. Saya juga soalnya sebenarnya Bu, saya awal juga pakai ChatGPT, tapi saya ada kayak Google Gemini itu apa sih sebenarnya Gemini dari Google lagi. Nah, saya ikut pelatihan ternyata wah luar biasa. Jadi saya juga kemarin itu Bu, semuanya itu saya pakai Google Doc. Jadi kayak saya memerintahkan AI kayak untuk membuat apa langsung ke Google Doc itu Google Doc-nya itu udah langsung ke Google Doc. Kita tidak usah kayak copy paste dan sebagainya udah langsung masuk ke file. Bahkan langsung juga kita bisa langsung masukin ke Google Drive kita. Nah, Oh, jadi itulah lebih keren ya. ya betul Kayaknya makanya aku pindah ke lain hati nih ya. tapi nggak apa-apa Bu. Jadi artinya Gemini dengan ChatGPT itu nggak apa-apa. Jadi Ibu compare aja keduanya. Bahkan saya juga menggunakan keduanya gitu. Tapi memang Gemini ini itu yang apa ya yang unik karena Gemini ini kan udah punya Google. Sedangkan Google itu Bu udah ada for education-nya gitu. Ada Google untuk pendidikannya. Nah ini Gemini hadir juga untuk membantu peran guru di sini. Jadi itu Ibu. Oke, siap-siap. Terima kasih Pak Gimana Ibu Ahmadi untuk Notimah? jawabannya. Kira-kira akan Siap. berpaling nggak nih Pak? Eh, Kayaknya sepertinya iya. Nice. Karena Wah, karena tadi boleh. kan katanya kan tabel-tabelnya kan bisa langsung otomatis ya. Jujur kemarin tuh kalau pakai ChatGPT itu problemnya tuh Iya. kayak tabel-tabel dia nggak bisa ikut ke copy gitu kan. Hanya ini chat-chatnya aja kayak gitu. Nah, dan kita juga di ChatGPT di Gemini ini Ibu ada gambar Google di bawahnya. Kelihatan nggak sih layar saya? Kelihatan? Iya ada terlihat. Kelihatan ya? Oh, jelas. Nah, di sini juga ada gambar Google-nya. Kita bisa double check respon. Nah, ini. Jadi, Ibu langsung aja Google check respon dari Google. Itu nanti akan keluar semua referensi yang diberikan jawabannya dari Gemini ini. Jadi, contoh Ibu bisa kayak, ini Gemini asal jawab nggak sih? Ibu bisa Google, bisa double check aja. Ini kan Betul. keterangan double check ya, double check respon. Jadi, Ibu bisa klik aja, kira-kira nanti responnya benar nggak sih sesuai dengan referensi? Nah, ini dari mana sih kaidahnya dan sebagainya itu bisa gitu. Tadi langsung nyoba juga sih. Aku cuma Wah, instruksinya banget. buatkan resep kue nastar. Dia langsung Wah, gitu. Semangat. Ibu siap menyambut nih ya. Ya, Ibu terima Husnul kasih. dari mana ini Ibu? Saya kebetulan dekat dengan Bu Toyana di Oh, Kecamatan jangan. Paku Haji. Ya. Oh, jangan karena Ibu Toyana. Wali murid Bapak ini, wali santri, wali santri. Oh, wali Aku murid saya. ibunya Sakif. Oh, ibunya Sakif. Wah, luar biasa ya.
Ibu selamat datang, salam kenal ya. Kemarin Salam kita kenal Ustadz. baru Ya. ternyata kita berjumpa di sini malah. Oke. Oke, baik. Coba sudah ada yang menuliskan lagi promnya. Wah, ini ada Ada Ibu ini Pak, Messi. ada. Ya, Ibu Messi nih, saya bacakan. Anda adalah guru mata pelajaran matematika SMP Terul Jadid kelas 9. Buatkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi konten, materi, pangkat, dan akar semester 1. Buatkan dalam bentuk teks. Wah, ya Bu Messi ini udah cukup lengkap, namun bisa lebih di spesifikin lagi ya. Misalnya kayak Anda adalah guru matematika pelajaran mata pelajaran matematika SMP Terul Jadid ya di kelas 9. Terus apa namanya? Buatkan kegiatan dan berdiferensiasi. Hanya kontennya aja, apa prosesnya juga diminta dan sebagainya. Nah, buatkan dalam bentuk hanya teks atau formatnya ada yang lain itu boleh juga. Atau bisa dikasih contoh juga. Contohnya itu apa? Contohnya misalnya kayak contohnya di dalam apa namanya materinya, misalkan contohnya itu boleh dibuatkan contohnya agar lebih spesifik lagi, agar hasilnya lebih wow gitu ya, Bu Messi. Wah, luar biasa ini. Ada juga Ibu Rahmawati ini. Ibu Rahmawati ini Anda adalah seorang guru pendidikan Pancasila di kelas SMP. Oke, buatkan modul ajar tentang hubungan Pancasila dengan UUD NKRI tahun 1945 lengkap dengan LKPD yang sesuai. Wah, Ibu Rahma ini udah keren sebenarnya, namun perlu dispesifikin lagi nih. Nah, yang lebih penting lagi Ibu Rahma, jadi kalau bisa pembuatan modul ajar dengan LKPD ini agak dipisahkan. Bukan kenapa-napa, AI pasti bisa jawab, namun biasanya nggak lebih spesifik dan nggak lebih efektif gitu. Jadi kalau misalnya Ibu mau LKPD-nya lagi, bisa dibuat di chat lain itu agar lebih optimal kayak tadi saya. Ya akhirnya sama si Gemini ini kan lebih diuraikan lebih jelas lagi gitu. Bahkan yang tidak kita pikirkan sebelumnya dia akan ngasih kayak gitu, ternyata dia ngasih semuanya yang kita inginkan gitu ya. Wah. Jadi kalau Gemini ini Ibu minta 1, dikasihnya 5. Tapi kalau Ibu ngasih 5, jangan berharap 5-5 dikasih gitu ya, gitu. Oke. Oke, kita lanjut nggak ini? Lanjut ya? Lanjut apa gimana nih Bu? Di sini atau ada yang mau nanya lagi? Ini ada Atau lagi ada nih, Marwan, mau- Pak Marwan Saban Pak, di kolom chat. Oke, apa? Di kolom chat. Gimana Ya, Bu? Coba boleh? masih yang tadi. Saya sebagai guru PAI pada SMP Negeri 1, buatkan modul ajar berdiferensiasi tentang Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Oke, baik. Pak Marwa ya ini ya? Ya, Marwa Saban. Oke. Ibu ya? Oh, Ibu. Oh, ibu. Punten. Ibu harus lebih dispesifikin lagi nih, biar hasilnya lebih spesifik. Kayak misalnya kayak gini nih. Anda adalah seorang guru PAI pada bahkan bisa nih. Anda adalah seorang guru PAI di sebuah SMP negeri Indonesia. Boleh tuh dikasih, gitu kan? Boleh. Gak apa-apa. Oh, saya orang Indonesia gitu ya. Kata si Gemini-nya gitu ya. Yang menggunakan kurikulum merdeka, misalnya boleh dengan metode pembelajaran berdiferensiasi, misalnya yaitu konten, proses konten produk. Nah, terus Bapak boleh tuh kayak buatlah modul ajar dengan topik, apa topiknya Pak? Topiknya Ibu, kira-kira topiknya apa Bu? Al-Quran dan hadis sebagai topiknya adalah Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum. Nah, Ibu di sini belum mencantumkan formatnya. Misalkan buat formatnya dengan struktur yang jelas dan terorganisir. Gunakan judul dan format lainnya. Contohnya, masukkan misalkan contohnya hadis Al-Quran itu tentang apa gitu agar lebih spesifik lagi. Akan hasilnya lebih spesifik lagi. Kalau gini misalnya kayaknya Gemini-nya akan lebih umum, Bu. Al-Quran hadisnya ini akan umum. Tapi kalau misalnya, tadi ada sumber hukum ya Bu ya. Hukumnya hukum apa kira-kira? Hukum misalnya hukum apa? Hukum misalkan percaya. Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dalam agama Islam. Oh, hukum dalam agama Islam. Nah, itu boleh ya. Nah, nanti akan
akan diberikan nih sama si Gemini. Gimana? Ibu udah dicoba belum? Lebih lengkap lagi yang kayak tadi. Iya, insya Allah saya coba. Oh, iya, Masya Allah, semangat Bu. Kata Pak Iya. Rohani barusan dicoba, alhamdulillah keren. Wah, Ibu Rohani apa Pak Rohani ya? Ya. Oh, Bapak ya. Oke, wah, Masya Allah. Ibu, itu ibu. Ibu, Pak Ibu Hadi, Rohani. Ibu Rohani itu ibu. Ibu, wah, luar biasa ya. Ibu, Oke, Pak. Marwa juga ibu. Ibu semua. Kedengaran atau tidak, Pak? kedengeran. Oh iya, kedengeran Ibu. Wah, Masya Allah, Ibu semangat Bu. Ibu dari mana ya Bu? Ya, saya dari Pak Haji Oh, juga. Pak Dekat Wajib. sama saya ya. Oh iya, wah ini kayaknya bestian, jangan-jangan. Ini warganya Bu Toyana ini. Belajar, Pak Pak. Ahmadi, Pak Ahmadi. Bapak, Bu Rohani ini bestie saya dari muda. Aduh. Saya akuin ya, ini ibu-ibu Paku Haji ini ibu-ibu Paku kayaknya bener Paku nih ya. Pakunya Kabupaten Tangerang ini kayaknya semangat. Setiap saya ngadain Zoom webinar pasti yang muncul Paku Haji ini nomor 1. Wah. Keren kan? Keren. Saya harus lapor nih ke Dinas Pendidikan ya, ibu-ibu Paku Haji ini harus ada nominasi nih kayaknya nih. Oke ya, luar biasa. Oke, baik, kita lanjut aja ya, Ibu dan Pak Guru ya, kita lanjut ya. Ya. Tadi kan udah coba ya. Saya akan coba lanjutkan share screen-nya. Oke, baik. Ibu Dini, share screen saya masuk nggak? Masuk Pak. Masuk. Mana kan? Apa yang muncul? Belum. Oh, belum. Belum. Oke, baik, sebentar. Oke, Ibu dan Bapak Guru hebat semuanya. Setelah ini juga kita akan ada bukti karya nih. Kita akan pembuatan karya langsung. Jadi webinar kita atau sharing-sharing kita malam ini tuh tidak berujung hanya sekedar pelatihan aja gitu, duduk manis mendengarkan, tapi kita juga akan langsung action gitu ya. Praktek langsung. Siap langsung ya. Gaskeun gitu ya Bu ya. Semangat. Oke, kita lanjut. Sudah muncul? Belum. Ibu? Belum. Belum, Pak. Belum muncul. Oke, kita hitung 1, 2, 3 ya. Kayaknya dia malu-malu nih. Ibu Dini bantu dihitung, Bu. Iya. Baru separoh. Mana? Oke. Baru satu nih. 1,5. 2. Ya. Belum nih. 2,5. 2,5. Mana dia? Baru memuat. Oh, baru memuat ya. Ya kayaknya grogi nih gara-gara tadi Assalamualaikum, Bapak Tona. Saya yang nyoba kata saya Bapak. Ibu Patoda. Ya, waalaikumsalam. Salam kenal dari Alhamdulillah Ibu. si memuat ya Ibu ya. Belum Pak. Belum muncul Pak. Baru 2,5 nih hitungannya nih. Muncul. Oke, sudah muncul? Nah, sudah Pak. Oke, baik. 3. ada muncul. Kita lanjut ya. Kita sebentar lagi nih. Sebentar lagi kayaknya. Oke, baik. Bapak Tona sehat. Oke, boleh Ibu Bapak Guru sembari juga ya. Sembari membuat formnya tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi udah buat ya, giliran Anda tadi sudah membuat.
promnya bagus-bagus banget tadi. Keren-keren. Nah, ini dia nih. Jadi ini adalah jawaban yang tadi Ibu Husnul ya yang tanyakan nih. Jadi draft materi pembelajaran nih. Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri di Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah slide presentasi lengkap dengan gambar untuk topik aljabar di kelas 7. Bahkan Gemini juga bisa membuat draft presentasi. Jadi ini masuk kemana? Namanya ke Google presentasi gitu ya. Nah, buat formatnya dalam setiap slide siswa adalah pembelajaran visual, jadi mereka membutuhkan banyak kartun. Nah, contohnya masukkan gambar, kartun, ilustrasi untuk penjelasan konsep aljabar. Jadi Gemini juga bisa membuatkan draft presentasi. Dengan hasilnya nanti akan langsung ke compare ke Google Presentation namanya ya. Kalau di Google itu ada Google Docs, ada Google Sheet, nah ada juga Google Presentation. Nah ini bisa langsung, wah Bu Husnul nih, coba ya nanti ya, gitu. Terus, Siap. nah selanjutnya juga, nah ini juga ada rubrik penilaian menggunakan Google Sheet nih. Jadi Anda adalah seorang guru matematika di sebuah SMP negeri Indonesia dengan kurikulum merdeka. Buatlah rubrik penilaian untuk proyek profil pelajar Pancasila dengan topik aljabar gitu ya di kelas 7 SMP gitu. Jadi ini nanti hasilnya akan Google Sheet gitu ya, Google Sheet nih jadinya akan tabel gitu. Bahkan bisa juga membuat quiz assessment di Gemini ya. Jadi nanti mungkin Ibu dan Bapak guru bisa praktek secara mandiri ya setelah ini karena waktu kita terbatas sebenarnya, jadi kita tidak bisa mencoba semuanya. Nanti Ibu dan Bapak guru bisa mencoba. Nah, grup yang tadi yang sudah ada di WA itu jangan bubar ya Ibu dan Bapak guru karena di sana juga bisa sharing-sharing atau nanya dan sebagainya. Itu kita bisa berdiskusi lagi. Nah, sekarang Ibu dan Pak Guru kita akan langsung masuk ke karya nih ya. Jadi setelah ini kita akan membuat karya nih, karya bersama. Jadi ada format wajib unggahan bukti karya. Jadi Ibu dan Pak Guru webinar ini itu adalah kerjasama antara Kemendikbud dengan Repo ya. Jadi setelah Ibu dan Pak Guru mengikuti pelatihan ini, itu akan ada sertifikat 37 JP yang akan diberikan oleh Repo gitu ya. Nah, maka salah satu syaratnya itu adalah membuat unggahan bukti karya. Nah, nanti seperti apa bukti karyanya? Nah, kita akan bahas nih selanjutnya. Tapi sebelumnya itu nanti Ibu Bapak Guru harus menyertakan deskripsinya itu harus ada hashtagnya Repo gitu. Terus ada juga isi deskripsinya dan pastikan mencantumkan tagar Gemini Academy dan Repo gitu ya. Jadi ini gitu. Jadi seperti ini nih contohnya. Kita akan lanjut. Nah, mungkin sekarang Ibu dan Bapak Guru bisa di ini nggak? Bisa diklik nggak di gawainya, di handphonenya atau di laptopnya link ini? Atau mungkin bisa di barcode nih, SID-nya. Oke, boleh ya sekarang ya. Kita akan langsung mulai diakses dulu gitu, atau dilihat dulu gitu. Seperti apa? Nah, saya akan lihat terlebih dahulu, jadi seperti ini. Sudah dibuka, Ibu Bapak? Belum. Oh, Belum. Ini lagi loading. Nah, apa namanya bukti karya nanti boleh, nanti setelah ini juga, setelah ini dikerjakannya boleh. Yang pasti nanti PowerPoint ini atau pembahasan ini juga akan saya share di grup. Nah, jadi nanti Bapak Guru bisa mengulang juga. Tapi yang akan kita lakukan sekarang adalah isi uji kompetensi melalui ini nih, melalui link ini. Itu nanti akan kita lakukan. Mungkin bisa langsung sekarang uji kompetensi atau nanti. Kira-kira gimana ya? Ibu dan Pak Guru mau sekarang nih atau nanti? Baiknya gimana? Kalau mau sekarang boleh biar bareng-bareng gitu ya. Atau kerjasama mungkin, wah. Gitu.
Masih kita dapat. Insya Allah. Coba saya lihat dulu di chatnya. Oke. Wah, ini bisa nggak linknya di share? Oke, bisa. Bisa Ibu dan Pak Guru, nanti kita akan share setelah ini semuanya lengkap. Baik itu daftar hadir, presentasi yang tadi saya jelaskan, dan juga adalah unggahan juga bukti. Jadi untuk saat ini nggak apa-apa di skip dulu. Oke, mungkin dari saya segini dulu ya. Mungkin saya kembalikan nih ke Bu Dini nih. Bu Dini boleh? Saya kembalikan ke Bu Dini. Nah, semuanya sudah atas penjelasan Pak Ahmadi tadi. Bagaimana, masih semangat Bapak Ibu guru hebat? Masih. Masih semangat. Kita menunggu itu ya, link absen kali ya Pak ya? Link absennya nanti akan saya share di grup, nggak apa-apa. Jadi di link itu, misalkan ada yang nggak bisa ikut webinar langsung di live juga nanti bisa. Nanti akan ada panduannya di sana gitu. Tapi coba mungkin Ibu dan Pak Guru ada nggak yang ditanyakan ya Bu Dini ya? Ya, yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Ayo, ada yang mau bertanya Bapak dan Ibu guru hebat? Kita sharing-sharing aja ya. Boleh di kolom chat juga bisa gitu. Ya, silahkan. Link barcode ini oke, boleh, nanti saya kirim ya linknya ya. Saya pakai HP ya, boleh Ibu Ida ya. Dari Dompu, wah luar biasa ini Dompu, saya juga punya teman orang Bima. Bu, nanti kayaknya harus nanya alamat Ibu Ida nih, siapa tahu saya nanti ke Dompu ya Bu, mampir ya Bu. Ada yang mau bertanya? Adakah? Sudah bisa pakai screenshot. Wah. Oh, udah bisa. Katanya udah bisa pakai screenshot. Ya nanti saya kirim ya di grup aja ya. Ini masuk grup semua atau ada yang tidak masuk grup? Grup semua. Yang tidak masuk grup, Pak. Oh, masuk semuanya. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Pak. Oke, udah bisa. Mohon izin Pak bertanya Pak. Iya, boleh. Sudah bisa, saya sambil isi uji kom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wah, Pak Wan, kayak berat nih pertanyaannya Pak. Jangan berat-berat ya. Enggak. Pak, ini mohon maaf saya izin masuk ke grup ya. Saya melihat di grup yang dikirim oleh Ibu Patona. Saya tertarik dengan Gemini ya. Sebetulnya tertariknya ini kemarin saya ikut cuman beberapa jam itu yang sosialisasi Gemini, cuman maksudnya rasanya belum puas gitu. Pas ada ini saya ikut aja gitu, nyolong ikutnya nih tanpa ikut grup, tapi di situ ada tentang Gemini, saya akhirnya ikut Zoom ini dadakan. Nah, sebetulnya saya tadi ikutnya di tengah jalan nih, mungkin mulainya jam 7 ya, saya ikutnya jam berapa tadi, jam 8 kalau salah, jam 8 sebentar. Nah, yang saya tanyakan ini tadi saya ngisi uji kom ya. Nah, tapi tidak bisa ngisi, ternyata sudah kemarin ya. Jadi itu kalau sudah berarti nggak bisa ya itu ya. Iya, Bapak kalau sudah itu tidak bisa gunakan lagi karena linknya itu sama. Jadi gini Pak, jadi link yang dibuat itu adalah link dari Revo, dari Gemini-nya langsung, dari tim. Ini akan langsung ke mereka karena nanti belajar ID-nya itu akan direkord sama mereka gitu. Dan jadi nanti Bapak sertifikatnya pun udah diberikan sama yang kemarin. Belum. Belum. Nggak apa-apa sih itu Mak, yang penting bukan masalah ininya, saya ingin ikut itunya aja, sebetulnya ingin tahu tentang ilmunya ya. Ini kalau boleh tahu ini satu hari saja nih malam ini atau masih berlanjut Pak? Wah, kira-kira Pak Wan pengen berlanjut ini. Pak Wawan berlanjut terus. Jujur aja saya pengen matang begitu ini tentang Gemini karena sebenarnya kalau misalnya kita bisa lanjutkan, kita praktek langsung ya bisa gitu. Jadi kita
tadi juga saya udah praktek langsung sama rekan-rekan di sekolah gitu. Tapi saya juga dikasih waktunya sama Bapak Kepala Sekolah hanya 1 jam. Kata saya emang kalau 1 jam itu hanya mukadimah saja. Iya, Gitu. iya. Saya itu butuhnya 6 jam gitu. Tapi karena dikasih 1 jam, jadi memang tadi juga teman-teman juga kekurangan gitu. Terus akhirnya minta jam lagi, kata saya kalau saya juga sama ke kepala sekolah. Kalau saya untuk memberikan materi lagi, kalau saya dikasih 1 jam lagi saya nggak mau gitu. Karena nantinya kayak gini lagi gitu. Gitu. Ya, Boleh Pak, nanti kita nggak apa-apa. sharing-sharing gitu ya. Ya, yang penting alhamdulillah saya juga bisa ikut. Sebetulnya saya tadi sayang baru setengahnya ikut. Kalau dari awal mungkin ya, tapi alhamdulillah sih sudah sedikit demi sedikit ada pencerahan. Berarti dengan ini 2 kali ikut begitu. 2 kali. Tapi gimana Pak? Alhamdulillah. Dengan yang ini tercerah apa malah nambah bias gitu misalnya? Iya, tercerah. Oh, Cuman yang kemarin kan tatap muka. Jadi tatap muka itu suaranya memang tidak fokus karena banyakan ya dalam tatap satu muka. gedung gitu. Nah, jadi terus waktunya sedikit karena beberapa yang disosialisasikan bukan Gemini saja, Mbak, Wah, dibuka. ya. Jadi kalau ini kan fokus. Nah, ini lebih ini maksudnya. Cuman sayang waktunya sedikit, Pak Ahmad. Iya, benar ya. Oke. Bisa Terima kita kasih. lanjutkan. Sekarang juga Pak, bisa nih kita langsung praktek aja udah gitu. Ada waktu berapa Ya. menit lagi, misalnya Bapak mau kita langsung praktek nih. Siap. Coba nanti misal kita lihat bareng-bareng nih dari siapa yang akan menampilkan layarnya, mungkin bisa kita cross check bisa gitu. Ya, siap, Gitu. siap. Terima kasih Pak, terima kasih ya. Gini bahkan Pak Wawan dari mana Pak? Saya dari Pandeglang, Pak. Oh, Pandeglang, tetangga saya loh itu Pak. Mana, Pak? Nah, saya dari Serang, saya dari Ciomasnya Pabuaran gitu. Tinggal Ya, aslinya sama, tapi sekarang tinggal menetapnya di Tiga Raksa. Itu Bapak di sekolah mana Pak Pandeglang? Di Keroncong, Pak. Kalau rumah mah di Serang, Tama. Oh, Cuman baik tugas di Serang. Pandeglang. Ya, deket sih Pak ya. Nah, Bapak pernah ikut ini nggak? Ikut komunitas guru menulis KGMN? Belum. Nah, Bapak nanti ikutin Pak karena kita juga ada sering pelatihan ya di sana ya. Nanti insya Allah 2 minggu yang akan datang juga kita akan ada pelatihan dari tim Quizzes. Nah, ini langsung dari tim sana. Jadi nanti akan ada pembelajaran menggunakan quizzes dan sekalian assessment gitu. Dan saya juga nanti setelah Gemini AI ini nanti insya Allah nanti ke depannya saya akan membuat pelatihan lagi mengenai tentang prompt efektif. Jadi kalau saya ada punya 99 prompt yang bisa digunakan. Jadi Ibu dan Pak Guru tidak perlu kayak merancang lagi nih apa promnya kayak tadi ya kayak ada yang langsung aja gitu kata Ibu Husnul, saya mau langsung aja gitu. Boleh aja Bu gitu. Nah, tapi hasilnya langsung juga gitu ya. Nah, nanti ada prompt yang sudah saya siapkan gitu yang sudah dibuat, nanti kita tinggal share aja. Nanti mungkin kita bisa ada pelatihan lanjutan lagi untuk yang lebih efektif lagi nih gitu ya. Sebenarnya Pak. Mantap Pak. Semangat Pak Wawan, ini Masya Allah ya luar biasa Pak. Pak Wawan, terima kasih Pak Wawan. Iya Bu, Tani sehat. Alhamdulillah sehat. Ini teman S2 saya, Pak Madi. Tapi beliau sudah lulus, saya belum lulus. Nanti juga lulus. Tinggal semangatnya aja Bu, Tani mah. Siap. Oke, baik. Nanti ini juga ada recordingnya di YouTube ya. Mungkin bagi yang belum mungkin belum ikutin channel YouTube kita, itu boleh juga ada di YouTube karena kita juga setiap pelatihan kita direcord dan di sana ada gitu. Terima kasih Pak, terima kasih mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Hotimah. Salam kenal dari, Ibu. Iya, dari Bekasi. Cuma aslinya sama-sama orang Tegal dengan Ibu Fatona. Terima kasih, Destiku. Terima kasih. Alhamdulillah udah bisa gabung, Bu. Saat ini. Selalu ada kabar. Alhamdulillah banyak banget ilmunya yang saya terima ya. Baru kali ini, alhamdulillah bisa ngikutin Zoom kali ini untuk yang program ini aplikasi Gemini AI sangat membantu karena saya lagi PPG juga bulan ini angkatan 1. Iya. Iya. Alhamdulillah. Oh iya.
Ibu saya juga lagi CGP, saya juga dibantu pakai AI. Oh Dibantu gitu. dengan PG angkatan yang pertama ini, yang P3K-nya. iya. Semangat, Bunda, semangat. Iya. Semangat, Mbak. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum. Salam, makasih. Oke, sepertinya Bu Dini kita foto dulu bareng nggak sih Bu? Biar Boleh, lebih boleh. Oke. Ayo. Di ininya dibuka ya. Buka Mungkin kameranya, Ibu dan nanti saya Bapak bantu. yang tidak berhalangan, mungkin boleh nih Silahkan. Yuk. dibuka Ayo wajah-wajah dibuka. kaliannya Bu Leli, agar Bu Ajeng, saya dibuka ya. sematkan nih Mana foto-fotonya nih, di Bu Leli, Bu kita Ajeng, ya. Gitu. Bu Dede. Bahwa nanti saya akan kenang nih, saya pernah ketemu dengan Ibu Ida Farida, wah dari Dompu. Ayo ditunggu di Dompu Bima. Wah, Ada luar Ibu biasa Kanjeng ini dari jam berapa Solo. ya di Ayo Dompu dibuka. sana ya? Ada juga dari Fotonya. Ibu Oppo nih, ada Ibu atau Bapak Oppo A7. Wah, boleh nih ya. Kita Ayo kenalan. Bapak Jailani, ya ini ya. Oke, Silakan. boleh. Pak Ahmadi, ini ada Pak dua. Ahmadi, Ya, Pak Ahmadi. ya Bunda. Sebentar, minta waktu sebentar. Terima kasih Ibu Kanjeng. Ibu Kanjeng ini guru menulis saya, Pak Ahmadi. Next Wah, time kayaknya kita butuh Bu Kanjeng ya, jadi narasumber Ibu ya. Wis, keren. sangat Iya. ditunggu. Insya Allah, Kanjeng Bu nih. Fadi. Terima kasih Bu, Bunda Kanjeng. Sehat selalu. Amin. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Salam kenal Ibu Kanjeng. Wah, ini jauh kayaknya. Oke. Boleh Baik, Ibu. Pak. Mudah-mudahan Yuk, jadi boleh awal di- yang baik. Ini saya boleh suka di sekali open cam semuanya. berkenalan dengan Gemini. Amin, amin. Oke, boleh dibuka ya kameranya mungkin ya. Oke. Ayo Bu Isnaini ini dari Tangerang banyak nih. Oke. Oke, boleh boleh mulai kali Ini Ibu ya. foto ya. Iya, boleh. Senyum Ya. semuanya. Saya coba ya Pak Ahmadi ya. Senyumnya dong, Bu Muncis. Lagi. Pakai gaya apa dong? Game ini ada ininya nggak? Oh, literasi. Oke, Literasi. Oke. Gimana? 1, 2, 3. Oke. Ada lagi Ada gayanya? layar kedua kayaknya Bu udah belum? Boleh coba layar kedua ada tuh. Layar kedua tuh ada tuh. Bu ya. Saya buat satu layar semuanya jadi. Oh, oke. Baik kalau sudah Insya Allah ya. Oke, baik Ibu dan Bapak Guru, ini presensinya bisa di-share nggak? Mungkin coba saya share di sini ya. Oke, baik sebentar. Saya share aja, nanti saya share ulang juga di grup WhatsApp gitu. Jadi Ibu dan Bapak Guru jangan beralih dulu, maksudnya jangan beralih dari WhatsApp grup karena nanti informasi koordinasi itu akan di WhatsApp grup. Misalnya ada yang belum dipahami tentang karyanya, bukti karya, tugas dan sebagainya, itu nanti bisa ditanyakan di grup. Oke, baik, saya share sebentar. Oh, Bu Is, mana nih? Baru muncul nih. Oke, prosesnya sudah saya kirimkan, tapi ini paling lambat boleh 5 September karena di dalam presensi itu Ibu nanti ada hasil karya. Jadi mungkin saya ya selaku narasumber malam ini, saya juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau kekurangan dan tidak detail gitu ya, karena waktu yang cukup singkat gitu ya. Namun ini sangat berharga bagi saya juga karena bisa sharing. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang tepat, itu ini aja disaring aja ya sama Ibu Guru gitu. Oke, baik Ibu Dini, mungkin ini aja cukup dari saya. Saya kembalikan ke Bu Dini. Baik Pak Ahmadi, terima kasih banyak atas ilmunya dan terima kasih juga atas Bapak Guru hebat yang telah mengikuti acara malam ini, memberikan waktunya, meluangkan waktunya ya. Mungkin ada yang mau malam mingguan atau bagaimana ya. Terima kasih banyak. Mungkin acaranya cukup sampai di sini. Apa bagaimana Bu Toyana? Atau masih ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya?
Bu Dini mungkin dikembalikan ke Bu Toyana gitu ya. Ya, nanti saya kembalikan ke Ibu Toyana ya, silahkan. Baik, terima kasih Bu Dini, Pak Ahmadi, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kita dapat ilmu baru lagi yang tentunya akan memberikan kemudahan buat kita sebagai guru terutama. Jadi kita punya asisten nih, bukan hanya asisten rumah tangga, tapi kita guru juga punya Iya, asisten AI. Betul. Sangat membantu dan saya juga praktekkan kemarin Pak Ahmadi ketika dapat tugas pembatik gitu ya. Udah pusing gitu dengan membuat rencana pembelajaran yang berbasis TIK gitu. Saya coba panggil Nona Gemini dan alhamdulillah bisa menyelesaikan tugasnya gitu ya. Jadi sangat terbantu sekali dan untuk kegiatan-kegiatan di sekolah juga bisa lebih inovatif lagi gitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Ahmadi atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita juga bisa memberikan manfaat untuk orang lain ya. Nanti kita bisa berbagi lagi dengan teman-teman kita mungkin. Ya, kita bisa berbagi mungkin dengan teman-teman kita yang di sekolah atau di sekeliling kita gitu ya, agar lebih bermanfaat lagi, bisa meluas lagi ilmunya. Demikian webinar pada malam hari ini. Kita nantikan lagi webinar 2 minggu lagi ya Pak Ahmadi ya untuk KGMN ini. Jadi setiap 2 pekan sekali insya Allah kita akan adakan webinar-webinar yang lainnya. Dan next katanya kuisis. Wah ini menarik banget nih kalau kuisis. Iya nih Bu Toyana, alhamdulillah ini narasumbernya sudah siap untuk 2 minggu ke depan. Luar biasa Seorang keren ya. seorang Oke, trainer pokoknya kuisis. stay tune terus di komunitas Guru Menulis Nusantara. Diikuti juga ya di PMM-nya biar info-infonya nanti di sana ada semuanya. Jadi Siap. biar Bu. nanti bisa langsung. Sudah masuk semua ya di PMM ya? Sudah. Udah ya, Sudah. alhamdulillah ya. Sudah. Baik. Baik Bapak Ibu, saya akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Sama-sama. Semuanya.